Ada apa? Kelihatannya kalian gelisah. Tidak, dia sudah berencana pergi kencan. Dia terpaksa harus membatalkan kencannya itu. Jadi dia sedang kecewa. Duduklah. Karan, kita keluarga, sekali-kali kita pergi bersama. Bagaimana penampilanku hari ini? Bagus sekali. Kau luar biasa. Terima kasih. Permisi Pak, Anda pesan apa? Berikan padaku. Karissa, kau tidak mau pesan? Risa, kau pesan apa? Di sini ada menu masakan Cina. Semangkuk tom yum, semangkuk manco, dan jalfrezi vegetarian. Mau pesan makanan non-vegetarian? Untuknya menu ayam yang enak saja ya. Dan untuk Banyak sekali pesananmu. Begini. Aku mau coba semuanya. Aku mau coba segala jenis masakan. Aku tidak bisa mencoba banyak hal dalam hidupku ini. Jadi aku coba dalam makanan. Seimbang kan? Bisa dibantu Pak? 2 orang. Iya, silakan ke atas Pak. Di sana. Iya Pak. Ayo. Lewat sini. Prita dan Prithvi. Risa, kurasa kau harus panggil mereka kemari. Mereka bisa bergabung. Iya. Sudah biarkan saja, biarkan mereka duduk di tempat yang mereka mau. Sebentar kan. Tapi, sebentar. Prita, Prithvi, hai. Hai. Apa kabar? Baik. Bagus kalau begitu. Hai Prita, apa kabar? Halo Risa. Oh, Prita, Prithvi, bagaimana kabar kalian? Kalian berdua pasangan yang serasi. Kami baik-baik saja. Malam ini kami senang sekali. Bagus, sangat bagus. Kebetulan sekali. Maksudku, kita semua ada di sini sekarang. Bagus kan? Kenapa kau bawa kita kemari? Kau bisa saja cari tempat makan lain. Jangan di tempat ini. Risha, ibu tidak mau kau terlalu banyak tanya pada ibu. Ibu mau kau melakukan ini tanpa banyak bertanya. Sudah lakukan Ibu saja. tahu kan sifat Karan? Dia itu sangat membenci Prithvi. Ibu mau mereka berteman. Bagaimana mungkin, Bu? Risha, ibu tahu Karan membenci Prithvi. Tapi jangan sekali-kali kau meremehkan ibu. Dengar, ibu sudah memastikan kalian semua bertemu di tempat yang sama. Apa maksud Ibu? Jadi begini, kau mau mengajak Sherlyn ke restoran kan? Prithvi dan Prita juga akan ke sana. Dari mana Ibu tahu? Risha, kau tahu Nyonya Sarla dan ibu berteman dekat sekali. Kami berdua ingin anak-anak kami saling memahami dan juga saling mengenal agar semua kesalahpahaman bisa hilang dan kalian bisa berteman. Risha, dengar ya, kau tahu kan kejadian di acara piknik waktu itu? Begitu banyak masalah timbul antara Prithvi dan Karan. Ibu tidak mau mereka saling memendam rasa tidak suka. Begini nak, Prithvi dan Prita kan akan menikah. Prita itu bukanlah tipe gadis yang akan berbuat sesuatu yang menentang kehendak suaminya. Kalau Karan dan Prithvi tidak saling berbaikan, kita mungkin tidak akan melihat Prita lagi setelah dia menikah, ya kan? Ibu tidak mau itu terjadi. Jadi sekarang sebaiknya Karan dan Prithvi menyelesaikan masalah mereka sebelum terlambat. Ibu sudah memberiku tugas yang sulit. Harusnya dia juga memberitahu caranya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, Prita, ayo sini bergabunglah. Ayolah, pasti menyenangkan kalau kita makan bersama-sama. Aku senang sekali kalian datang. Kita semua ada di restoran yang sama. Kebetulan sekali ya. Aku senang kalau kau mau bergabung. Tidak, Kak. Apa yang kau bilang? Bagaimana bisa mereka bergabung dengan kita? Mereka sebaiknya duduk di luar. Pemandangan di luar bagus. Ada taman. Prithvi suka taman, kan? Kenapa dia kesal seperti itu? Aku hanya bilang kami akan bertunangan. Tapi sikapnya seolah-olah aku ini pacarnya. Karena aku akan bertunangan dengan orang lain. Kau bisa kan berpikir lebih dewasa? Ayolah. Mana yang lebih penting? Makan malam bersama atau melihat pemandangan? Ku beritahu sesuatu. Kau salah. Dan pilihanmu itu sepertinya tidak bagus. Maksudku,
Aku mengerti maksudmu tentang pemandangan saat masuk kemari. Begini, aku tidak suka taman dan juga kolam. Aku lebih suka dengan pegunungan, tinggi dan juga kokoh. Kenapa? Apa yang membuatmu tertawa? Kau mau melawak lagi? Silakan saja. Baiklah, begini. Dengar baik-baik, Prita. Kau pernah lihat kambing merumput? Maksudku, kambing yang suka rumput. Jadi sebaiknya kalian berdua makan di luar, di taman. Apa itu lelucon? Itu sama sekali tidak lucu. Kau anggap tidak lucu karena kau tidak paham. Prita paham lelucon itu? Dia kurang gaul. Prita, ayo kita cari tempat lain saja. Prithvi, Prita, ayolah. Lihat, makanannya sudah di sini. Ayo, silakan bergabung. Di sini ada makanan enak. Aku juga pesan banyak makanan dan kami ingin coba makanan yang terbaik di sini. Silakan. Ada apa dengan Karissa? Harusnya dia biarkan Prithvi pergi. Aku tidak bisa nikmati makan kalau dia ada di sini. Ada apa dengan Luka? Tolong bawakan supku. Supku harus panas. Silakan duduk, Prita. Aku ingin sampaikan kabar baik untuk kalian. Silakan. Prita, kau sudah memberitahu mereka? Belum. Begini, kabar baiknya adalah Prita dan aku akan bertunangan 3 hari lagi. Luar biasa. Itu bagus. Selamat, Prita. Terima kasih. Selamat, Prithvi. Aku ucapkan selamat. Selamat, Prita. Bertunangan? Lambat sekali pertunangan kalian. Acara rokanya kan sudah lama. Biasanya perlu 3 hari saja. Kenapa menundanya? Kenapa lama sekali? Karan, Bibi Sarla pasti perlu waktu untuk mempersiapkannya. Oh, jadi perlu persiapan ya? Kenapa? Apa kau banyak mengajukan syarat? Syarat? Apa maksudmu? Aku tidak minta syarat apapun. Prita, beritahu mereka, aku pernah minta sesuatu? Kenapa dia bicara begitu? Karan, kau tidak mengerti. Sebelum acara, memang harus ada persiapannya dulu, dan itu perlu waktu. Pendeta menyarankan waktu yang baik, lalu ritual dilakukan sesuai aturan. Begini, sekarang aku mulai bersemangat. Aku tadi bosan diam saja. Sekarang aku mau mengobrol dengan mereka. Aku tidak mau duduk seperti ini. Ayolah. Jadi Prita, kau pakai apa di acara pertunangan? Aku tahu. Dia berusaha untuk memancingku. Akan kupakai apa yang sudah dipilihkan Prithvi untukku. Aku suka sekali. Bagus sekali. Tuan, ini supnya. Oh, tidak! Astaga! Oh, maafkan aku. Maaf. Aku minta maaf ya. Kau tidak Ini apa-apa? panas sekali. Aku akan pergi ke kamar kecil sekarang untuk membersihkan celanaku. Permisi. Di mana kamar kecilnya? Ayo, di sana. Apa-apaan ini, Karan? Kau menumpahkan sup panas ke Prithvi. Dan kau harusnya minta maaf. Kenapa kau begitu jahat? Karan, ini tidak bisa diterima. Ayo, bantu dia. Ayo sana, bantu dia. Ya, baiklah, Kak. Ayo. Prithvi? Hei, lihat. Sid mengirimkan sesuatu. Bagus. Bagus sekali. Kalian lanjutkan saja ya. Aku ada perlu. Coba aku lihat yang lain. Prithvi? Karan, si pecundang pemain kriket itu menganggap dirinya siapa? Beraninya dia macam-macam denganku. Kasihan sekali dia. Sepertinya si pecundang itu tidak sadar. Begitu aku berhenti berakting jadi orang baik, tidak akan kuampuni dia, akan kuhabisi dia. Ada apa? Apa kau Karan? Kenapa kau menatapku? Cuci saja tanganmu dan keluar sekarang. Hei, kau gila? Apa masalahmu? Hei, dengar.
Kau tidak tahu betapa gilanya aku. Sekarang lakukan kataku atau... Hei, Prithvi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Apa yang kau bicarakan? Pak, tolong pergilah. Kau tidak lihat kalau orang ini terganggu mentalnya. Kenapa kau mengganggunya? Sudah pergi. Kau mengikutiku. Apa kau tidak mempunyai rasa malu? Aku tahu kau kemari karena mau melihat seberapa buruk luka bakar kakiku. Kau mau lihat aku kesakitan dan melihat seberapa marahnya aku. Hah? Aku tahu tadi kau sengaja menumpahkan sup itu padaku. Dan sekarang ini, kau mau mengolok-olokku. Sebenarnya apa yang kau bicarakan, Prithvi? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku yakin tadi kau telah sengaja menumpahkan supnya kepadaku. Ingatlah satu hal, kau akan membayar mahal atas perbuatanmu. Dasar pecundang. Sepertinya kau salah paham. Aku kemari untuk memastikan kau tidak apa-apa. Aku mau lihat apa luka bakarmu cukup serius. Kenapa kau marah pada aku? Tolong santailah sedikit. Zaman sekarang nilai keramahan memang langka. Kalau aku sengaja menumpahkan sup itu akan kutumpahkan di kepalamu. Tapi bagus kau kena supnya, karena kau pantas mendapatkannya. Aku tidak suka denganmu. Kau hanya pemain kriket biasa yang hanya bisa menang di turnamen lokal. Kau jangan menganggap dirimu sehebat itu. Hah? Berani sekali kau menumpahkan sup itu kepadaku. Itu belum seberapa. Kalau bisa, akan kutumpahkan yang lebih panas daripada sup di restoran ini. Orang sepertimu pantas menderita sampai kapanpun. Teruslah bermimpi. Aku sudah sering berhadapan dengan pecundang seperti dirimu. Dan kau tidak tahu apa yang bisa aku lakukan kepada musuhku. Hanya karena kau buktikan aku salah sekali. Apa kau pikir kau lebih baik dariku? Hah? Kau mungkin pemain kriket terkenal. Tapi jangan pernah berpikir kau bisa melebihi orang sepertiku. Tidak akan pernah. Bagaimana bisa kau bicara begitu, sementara kau sama sekali bukan tandinganku, Prithvi. Maksudku tingkat kita jauh. Hanya orang lemah yang suka membual agar terlihat kuat. Orang yang kau tidak pernah membual. Aku tidak takut padamu. Ancamanmu tidak membuatku takut. Kau tahu kenapa? Karena aku Karan Lutra, sang superstar. Itu bedanya antara kau dan aku. Tunggu dulu. Sekarang aku mengerti. Aku paham sekali kenapa kau menumpahkan sup panas itu padaku. Kau tidak bisa melihatku bahagia. Pokoknya tidak bisa, iya kan? Oh, apa kau cemburu setelah kau beritahu kalau 3 hari lagi aku dan Prita akan bertunangan? Kau cemburu ya? Jadi kau tumpahkan sup panas itu padaku. Baiklah. Jadi itulah masalah sebenarnya. Karan Lutra iri dengan kebahagiaan. Tunggu dulu. Hei, tidak ada di sini. Kau tahu apa yang kucari? Kain. Kukira kau perlu kain untuk menutupi mukamu karena baru saja aku mempermalukanmu. Menyedihkan sekali. Konyol sekali. Kau kira aku cemburu? Karena kau sudah bertunangan dengan Prita. Kau salah besar. Aku punya standar yang tinggi. Aku Karan Lutra, si superstar. Kau jangan lupakan hal-hal semacam itu. Dasar tidak berguna. Kau tidak tertarik dengan kehidupanku. Tapi jelas kau tertarik dengan kehidupan Prita. Aku tahu. Kau bernafsu kepadanya. Kau tidak bisa melepas pandanganmu darinya. Aku tahu semuanya. Kau terus saja berusaha berada di dekatnya. Kau cari alasan untuk bisa berdekatan, benar kan? Dan saat itu, kau telah membuatku jatuh dengan menghalangi jalanku. Agar kau puas bisa menari dengan Prita, bukannya aku. Dan kau bilang, kau sama sekali tidak peduli. Aku tahu semua. Kau berusaha merebut hati Prita. Tapi sayang tidak bisa. Sekarang pasti kau sakit hati sekali. Karena tidak bisa memilikinya. Kau mau punya kekasih. Tapi kau sakit hati.
karena tidak bisa memilikinya. Dia adalah milikku. Hanya orang rendah sepertimu yang bicara begitu tentang wanita. Kurasa kau tidak sadar. Yang sedang kau bicarakan itu adalah tunanganmu. Aku sadar itu. Dia itu adalah tunanganku. Dan aku mempunyai hak untuk bilang apapun tentang dia. Tidak ada yang bisa melarangku. Apa kau tahu? Setelah kami melakukan pernikahan nanti, akan kuminta dia untuk membuang dirimu selama-lamanya. Begitu kami menikah nanti, akan kupastikan hubungan pertemananmu dan Prita akan segera berakhir. Aku akan melakukannya, kau tunggu. Dan lihat saja. Tidak akan kubiarkan kalian bertunangan. Ya. Kau tidak salah dengar. Apa katamu? Kau akan menghalangi pernikahan kami. Astaga. Oh. Karan Lutra mau membatalkan pernikahanku. Oh, astaga. Silakan saja. Lakukan kalau kau bisa. Katakan pada Bibi Aurora, kalau aku ini bukanlah pasangan yang baik untuk Prita dan dia harus segera batalkan pernikahannya. Ayolah. Ayo katakan. Katakan saja. Aku rasa kau sudah lupa. Kalau pernikahan Prita pernah dibatalkan sekali. Kau tahu kenapa? Ya, aku tahu. Karena orang itu tidak layak mendapatkan Prita. Wah, kau selalu mengira kalau prianya yang punya kekurangan. Hah? Dan semua pria yang mau menikahi Prita selalu saja dianggap tidak pantas. Selalu dianggap tidak baik. Kau tahu apa kata orang nanti? Orang lain akan memandang Prita yang salah. Dan kalau pernikahannya dibatalkan lagi, citra dirinya akan dicurigai. Aku tidak punya hubungan gelap. Jadi aku tidak akan mungkin disalahkan. Maksudku, kalau benar begitu, aku pasti yang akan disalahkan. Tapi itu tidak akan terjadi. Dengar. Jadi pahamilah dengan baik. Kau tidak ingin itu terjadi, kan? Prita adalah milikku. Kau tidak bisa mencegah kami untuk menikah. Oh begitu? Berarti sampai saat ini kau belum mengenalku. Biar ku perjelas lagi. Aku Karan Lutra, sang superstar. Aku bisa lakukan apapun yang ku mau, sesulit apapun. Kau paham? Benarkah? Silakan. Ayo. Kenapa diam saja? Ayo. Datangi Bibi Aurora sekarang juga. Lakukan yang baru saja kau katakan. Tunjukkan apa kemampuanmu. Kenapa kau diam saja? Cepat lakukan. Kenapa kau hanya diam? Kau tidak bisa membuat masalah untukku. Kau mengerti? Kau hanya bisa berpaling, kemudian kau pergi. Dan saat kau sudah kalah, kau harus sujud di depanku dan meminta maaf. Diam! Apa kau pikir aku tidak bisa membuatmu dalam masalah? Tunggu dan lihat yang kulakukan. Aku orang yang memegang janji. Tunggu dan lihat saja. Kau mengerti? Akan kulakukan semua perkataanku tadi. Bukan karena aku suka Prita, tapi akan kulakukan karena kau tidak pantas mendapatkan wanita manapun. Wanita manapun akan hancur bersamamu. Aku tidak akan biarkan kau menikahi Prita. Apapun yang terjadi, kau mengerti kan? Kau harap kau mengerti? Jadi enyahlah dari hadapanku. Pergi! Nah ini, makanlah manisannya Pak Lutra. Tentu, aku tidak pernah menolak manisan. Ini enak sekali. Silakan ambil lagi saja kalau suka. Ayo silakan. Iya, aku suka sekali ini. Apa yang kau lakukan? Kau kan punya penyakit diabetes. Dia membawa kabar gembira. Prita dan Prithvi akan bertunangan 3 hari lagi. Luar biasa bukan? Jangan khawatirkan kesehatanku. Aku mau melihat sempurna di acara itu. Aku mau beli baju-baju baru. Akan kubelikan baju baru untukmu. Tenang saja. Kita akan tata ulang dandananmu. Kau puas? Iya. Karina, makanlah manisan ini. Sudahlah. Aku ingin manisan lagi. Karina juga harus makan. Bu Aurora, jika boleh, aku mau memberitahumu sesuatu. Aku tahu semua persiapan pasti sudah dimulai dari sekarang.
Tapi jika kau perlu bantuan, jangan pernah ragu untuk meminta bantuan kepada kami. Kau tenang saja, Mahes. Semuanya sudah siap. Nyonya Sarla, maksudnya bukan begitu. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Jadi akan kukatakan apa maksudnya. Begini, kita semua begitu menyayangi Prita. Kalau kau perlu uang untuk pembayaran di muka, silahkan katakan. Tidak usah ragu-ragu. Kau harus tahu bahwa meminta bantuan dari orang-orang terdekat kita itu hal yang wajar. Iya, kau benar. Aku serius. Sungguh. Kau tidak hanya punya wajah yang cantik, tapi juga hati yang baik. Aku tahu kau menawari bantuan karena kau peduli dengan kami dan menyayangi Prita dan juga menyayangi Sristi. Tapi sejujurnya aku akan merasa malu kalau ditawari bantuan orang lain. Tapi karena ini aku tidak merasa sungkan. Itu karena aku tahu kau menghargai dan peduli kepada kami. Begini, semua persiapan sudah selesai, tapi kami pasti akan kabari jika kami nanti perlu bantuan. Aku tidak menganggap kalian orang lain. Aku menganggap kalian sebagai keluargaku. Dan selama ini kalian selalu peduli dan juga menghargai kami. Sebelumnya aku selalu mengandalkan Abi setiap kali perlu bantuan. Karena dia sudah seperti putraku sendiri. Tapi beberapa bulan terakhir, aku merasa dekat sekali denganmu. Dan juga dekat dengan anakmu. Aku pasti mendatanginya kalau aku perlu bantuan. Dan sejujurnya, kau yang pertama tahu tentang pertunangannya Prita. Jadi aku putuskan untuk kemari dulu. Karena kau begitu peduli dengan Prita dan menyayanginya, kau berhak tahu tentang pertunangan itu sebelum orang lain tahu. Aku belum mengabari Abi maupun Pragya, tapi nanti akan kukabari mereka secepatnya. Karena kalau tidak, mereka pasti akan merasa kesal padaku. Dan juga mereka pasti akan merasa kecewa karena mereka memang dekat denganku. Dan ini pertunangan adiknya. Kami sangat berterima kasih padamu. Ya, sungguh. Iya kan, Raki? Benar sekali, suamiku. Nyonya Sarla, ayo duduk. Aku ambilkan teh untukmu ya. Mari, silakan duduk. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia pikir dirinya siapa? Berani sekali dia bicara begitu padaku. Dia tidak boleh asal bicara tentang Prita. Dia belum tahu siapa aku. Dia tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Kita lihat saja apa yang kau lakukan. Tenanglah, Karan. Tenang. Ada apa ini? Kenapa kau jadi marah begini? Kenapa kau ada di sini, Kak? Apa maksudmu? Kau ke dalam untuk melihat Prithvi. Kenapa kau malah diri di luar? Dan kenapa kau marah sekali? Ada apa ini? Kenapa kau jadi marah? Sudahlah, lupakan saja. Jangan buang waktu membicarakan tentang dia. Karan, ada masalah apa? Kenapa kau marah sekali? Kenapa kau minta aku melupakannya? Pasti ada alasan kenapa kau begitu marah. Ada masalah apa sebenarnya? Katakan padaku sekarang juga. Orang itu Prithvi. Dia tidak pantas untuk Prita. Dia memiliki dua kepribadian. Prita akan celaka. Iya, kita berdua sudah mengetahui hal itu, Karan. Iya, tapi Kak, kau tidak tahu apa perkataannya tentang Prita tadi. Memang dia bilang apa? Dia asal bicara. Dia bilang padaku kalau aku menentang pertunangannya. Itu sudah jelas, kita berdua menentang pertunangannya. Kalau dia bilang padamu, dia sudah tahu itu. Itu tidak masalah. Harusnya dia tidak mengatakan itu. Tadi dia bilang, aku mau menjadikan Prita kekasihku. Tapi aku tidak akan bisa melakukannya karena dia akan segera menikah dengan Prita. Dia kira dirinya siapa? Dia pikir dia bisa bicara seperti itu padaku. Dia itu memang sangat menyebalkan. Apakah dia sudah gila? Benar sekali. Itu yang ingin kukatakan. Dia sudah gila. Dia tidak peduli apapun. Dia sudah tidak punya malu. Katakan, Kak, apa mungkin kubiarkan Prita menikahi orang seperti itu? Karena apa kita tidak punya pilihan lain? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa berbuat sesuatu. Aku tidak akan biarkan dia menikah dengan Prita. Akan kupastikan pernikahannya dibatalkan. Kukatakan itu padanya. Kukatakan pada Prithvi, aku tidak akan membiarkannya menikahi Prita. Kau bilang begitu pada Prithvi? Jangan marahi aku sekarang, Kak. Jangan tanya aku bagaimana reaksi Bu Aurora. Kalau sampai dia mengadu, aku tidak mau dengar itu. Sudah cukup. Kau bisa dengarkan aku sebentar? Tidak, aku tidak mau. Dengar, harusnya kau tidak melakukan itu, Karan. Kalau kau ingin melakukan sesuatu, harusnya kau lakukan diam-diam. Kenapa kau menantangnya terang-terangan? Kau sudah melakukan kesalahan yang besar, Karan. Kau sadar apa yang mungkin terjadi karena ulahmu ini? Cukup. Aku tidak mau bahas masalah ini denganmu. Dan jangan harap aku minta maaf padanya. Aku tidak akan melakukannya. Tidak mungkin. Aku tidak mau.
Karan, kau harus pahami perbuatanmu itu salah. Itu masalah yang sensitif. Kau masih saja membelanya, Kak. Karena sifatmu mulia sekali. Aku tidak seperti itu. Tenang. Kau sudah selesai? Kau menantangnya, bukan? Baik, kalau memang begitu, tidak masalah. Kita akan hadapi semua, oke? Tenanglah, tenang. Ayo. Karan dan Prithvi bertengkar hebat. Prithvi pasti kesal sekali. Aku harus menenangkannya. Kasihan sayangku. Aku tahu harus bagaimana. Aku akan mendekatinya dan memberinya pelukan. Akan kuminta dia tenang. Dia membutuhkanku saat ini. Kemana semuanya? Prithvi belum juga kembali. Rishabh dan Selin juga belum kembali. Aku merasa canggung duduk sendirian. Akan aku cari mereka. Maaf, Nyonya. Hidangan ini harus diletakkan di mana? Tolong letakkan saja di sini. Mereka akan mengambilnya sendiri. Ya, di sini saja. Terima kasih. Kau sudah lebih baik? Ya, sudah. Kau tidak apa-apa kan? Bagus. Ayo kita ke dalam, semuanya sudah menunggu. Kau duluan saja, Kak. Aku mau bertemu si pecundang itu. Kau yakin akan mengajaknya bersama? Ayo. Iya, tidak apa-apa, Kak. Lagi pula, Prita kan masih menunggu di dalam. Dia akan mengomelku lagi, Karan, kau memang kurang ajar. Kau memang tidak mengerti cara bersikap. Aku sudah muak dengan semua ocehan itu. Akan ku ajak Prithvi ke dalam. Baik, kau ajak dia. Aku akan ke Sherlyn dan Prita di dalam, ya? Baiklah. Dengar, tetaplah tenang. Iya, Kak. Kau ada di mana, Prithvi yang tampan? Aku rindu padamu. Maliska. Maaf sayang, aku sibuk sekarang. Kita mengobrol lagi nanti ya. Tentu aku tahu, sayang. Itu seperti suara Prithvi. Dia sedang bicara berdua dengan seorang wanita. Tapi siapa wanita itu? Tentu saja aku tahu. Aku tahu, sayang. Apa kau tahu? Sejak kau pergi meninggalkan hidupku, aku merasa kesepian sekali. Dan kau tahu, sayang, hidupku ini tidaklah lengkap tanpamu. Tapi itu bukan salahku. Itu adalah salahmu. Karena kau meninggalkanku. Aku kesal sekali padamu. Kesal sekali. Kekasih Prithvi. Duduk dulu. Rishabh, dari mana saja kau? Begini, sebenarnya aku keluar ingin memastikan sesuatu. Kau sudah makan? Apa harus kupesankan menu lain? Kau mau kupanggilkan orang? Tidak usah. Aku tidak bisa makan. Tidak ada orang di sini. Aku tidak bisa makan sendirian. Kemana Selin pergi? Tadi dia pergi sebentar. Dia bilang harus menelpon sebentar, tapi dia belum kembali juga. Sedangkan Prithvi juga belum kembali setelah membersihkan bajunya. Maafkan aku sendiri juga ikut pergi. Tidak apa-apa. Aku harus pastikan keadaan Karan. Kau menyebut nama semuanya kecuali Karan. Aku harus bilang apa soal Karan? Kau tidak pernah bisa tebak apa pikirannya. Aku tidak mengerti alasan dia berkata sesuatu. Dia itu selalu begitu. Kau dengar sendiri kan? Dia bilang apa? Dia bilang sampai sekarang kau belum tunangan. Ini sudah telat sekali. Begini, dia bilang itu bukan karena peduli denganku. Dia hanya senang meledekku. Untuk sesaat aku merasa dia tidak mau aku bertunangan. Itu benar. Dia tidak mau kau menikahi Prithvi. Apa? Akhirnya kau ketangkap basah, Prithvi. Tapi siapa wanita itu? Aku tidak bisa lihat wajahnya. Apa kau tahu? Ternyata kau ini masih sama berkilaunya dan cantiknya seperti sebelumnya. Matamu masih bersinar. Dan cirimu yang terbaik adalah senyum manismu. Iya, seperti itu.
aku tergila-gila dengan senyummu itu sejak kita kuliah dulu. Apa kau ingat? Aku senyum karenamu, Prithvi. Aku senang karena kau masih senang dengan hal-hal yang membuatku tergila-gila saat kita masih kuliah. Kau begitu menyayangiku. Oh ya, dan jenggot ini terlihat cocok untukmu. Kau mirip sekali dengan... sebentar. Hah, dasar laki-laki tidak tahu malu. Apa-apaan dia? Kau seperti bintang film tampan. Benarkah? Aku rasa wanita itu belum pernah lihat pria tampan sebelumnya. Seperti aku. Dia pikir pecundang itu bisa bermain film. Hah, tidak mungkin dia bisa dapat peran yang jelek. Kau tidak minta nomor teleponku? Kau ingat kan? Obrolan mesra kita dulu? Kita biasa mengobrol sampai pagi. Tentu saja aku ingat. Kalau begitu, berikan ponselmu. Sekarang kau tidak bisa kasih alasan salah menyimpan nomor dan salah nomor telepon, ya kan? Tidak. Aku tidak akan begitu. Sudah aku simpan. Dia terlihat sangat senang. Gadis itu membanjirinya dengan perhatian yang berlebihan. Tapi kenapa si pecundang itu nyaman sekali dengan gadis itu? Bahkan gadis itu juga berusaha menggodanya. Ada apa dengan mereka berdua? Mereka tidak mungkin hanya teman. Mereka pasti punya kisah lama. Begini, aku kemari dengan beberapa orang. Mereka teman-temanku. Mereka pasti menungguku. Aku harus pergi. Tapi aku akan segera hubungi kau. Aku janji. Baiklah. Iya, aku telepon nanti. Sampai jumpa. Aku sungguh merindukanmu, Prithvi, dan aku minta maaf. Aku juga. Sampai jumpa lagi. Jaga dirimu ya. Baiklah. Luar biasa. Ini bagus. Maksudku, aku baru saja menantangnya dan aku tidak punya rencana. Sekarang aku sudah temukan caranya. Bagaimana melawan laki-laki ini. Di mana, Prithvi? Aku lelah sekali mencarinya. Sherlyn sayang. Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Dari mana saja? Aku mencari-carimu. Aku malah menunggu di luar kamar kecil pria. Aku khawatir sekali. Sayang, kau jangan marah ya. Tenanglah, aku sudah di sini sekarang. Dan aku sudah kembali. Tenanglah sayang. Bagaimana aku tenang? Hah? Kenapa tidak kau angkat teleponku? Aku menelponmu berkali-kali. Benarkah? Kau tadi menelponku? Tunggu dulu, tunggu. Oh, ada banyak panggilan tidak terjawab darimu. Tapi ponselku tidak berbunyi. Oh, ponselku dalam mode diam. Karena itulah tidak berbunyi. Maafkan aku, Sherlyn. Tunggu sebentar. Apa kau bersama orang lain? Orang lain? Apa maksudmu? Dengan siapa lagi? Kenapa bajumu baunya seperti parfum wanita? Oh iya, aku ingat sekarang. Aku baru bertemu teman lamaku. Dan dia memelukku saat bertemu tadi. Dia bilang, "Hai Prithvi, sudah lama tidak bertemu." Sekarang kau pasti berpikir kenapa aku berbau parfum wanita kalau temanku pria. Orientasi seksualnya berbeda. Itu alasannya, kau mengerti kan? Dan kenapa kau sampai mencariku ke sini? Karan dan Risab pasti di dalam dengan Prita. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Aku dengar pembicaraan Karan dan Risab. Karan bilang pada Risab kalau dia menantangmu tidak akan membiarkan kau bertunangan. Aku khawatir sekali. Makanya aku mendatangimu. Itulah yang aku khawatirkan.
itu memang menggangguku. Tapi sekarang, aku sudah tidak peduli. Aku yakin sekali, tidak bisa ada yang merugikanku. Kau sadar bukan? Pertunangannya tinggal 3 hari lagi. Apa yang bisa terjadi dalam 3 hari? Apa ada yang bisa menghentikan pertunanganku? Saat ini, tidak ada hal apapun yang bisa mereka pakai untuk melawanku. Pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Benar kan? Kau lihat saja, Sherlyn. Aku akan bersikap jadi pria paling lembut selama 3 hari ini. Aku akan ke kuil setiap hari untuk meningkatkan citraku. Akan kubilang pada Sarla dan Prita, aku berdoa setiap hari untuk mengendalikan sikapku. Bahkan kalau ada yang pakai kaca pembesar padaku, dia tidak akan menemukan salahku. Karan Lutra tidak akan bisa mengalahkanku. Kau lihat saja, akan kukalahkan dia dalam tantangan ini. Dan untuk Prita, dia akan aku jadikan seorang budak. Dan aku akan jadi pemenang pada akhirnya. Tunggulah dan lihat saja. Oh, dengar. Kita harus segera ke dalam atau Prita bisa berpikir aku meninggalkannya. Tapi kita tidak bisa masuk bersama. Kau duluan saja. Aku akan menyusul 2 menit kemudian. Agar mereka tidak berpikir kita bersama. Bagus sekali. Sampai nanti. Sampai nanti. Halo Prita. Halo lagi. Prithvi, kau tidak apa-apa? Ya, tenang saja. Aku sama sekali tidak apa-apa. Kau kelihatan senang sekali. Baguslah kalau seperti itu. Boleh aku tahu alasannya? Alasan sebenarnya? Aku bertemu teman-teman lamaku. Oh, di sini? Iya, aku bertemu mereka setelah sekian lama. Bagus sekali. Aku baru saja bicara dengan satu klienku. Kami perlu model baru untuk iklan kami. Dia banyak sekali bertanya. Jadi aku menelpon agak lama. Maafkan aku. Karan di mana? Karan dia pasti ke tempat lain. Untuk menenangkan pikirannya. Karena di saat keadaan tidak menyenangkan, dia mudah untuk menjadi kesal. Maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Aku bicarakan adikmu. Harusnya kau memikirkannya. Kau itu kakaknya. Ku beri sedikit nasihat. Saran saja, sebelum media mulai menulis tentang temperamennya dan tekanan darah tingginya, yang harus kau lakukan, suruh dia ikut kelas yoga. Dia akan temukan kedamaian pikiran dan juga keseimbangan. Kau tahu dia itu siapa? Dia pemain kriket. Dia latihan keras di lapangan. Dia tidak perlu yoga. Tapi sebaliknya, kau yang perlu. Prithvi mulai kurang ajar. Aku ingin sekali menampar wajahnya yang menyebalkan itu. Kalau Karan dan Prithvi tidak berbaikan, kita mungkin tidak bisa lagi bertemu Prita setelah dia menikah. Ibu tidak mau hal itu terjadi. Jadi sebaiknya Prithvi dan Karan menyelesaikan semua masalah mereka sebelum terlambat. Kalau ibu tidak memberiku tugas menyelesaikan masalahmu dan Karan, pasti mukamu itu sudah aku pukul. Ada apa, Risa? Memikirkan apa? Pak, aku salah bicara. Aku tahu adikmu itu pemain kriket. Tapi dia juga manusia dan dia bisa marah. Semua orang boleh lakukan yoga. Dan itu sangat baik untuk kesehatan. Dan aku menyarankannya. Bagus kau sarankan itu. Tapi jangan katakan itu lagi. Aku harap kau cukup dewasa untuk tahu bagaimana perasaanku. Risab, bisa kau menelpon Karan? Tanyakan dia ada di mana karena ini sudah sangat malam. Kita harus makan dan pulang. Bagaimana caranya mulai bicara dengan wanita ini? Aku harus segera bicara padanya. Aku harus tahu sebenarnya mereka mempunyai hubungan apa. Kenapa Risab menelponku? Aku akan bicara dengannya nanti. Kemana perginya?
Dia memeluk Prithvi sangat erat. Hubungan mereka pasti dekat. Apa mungkin dia adalah kekasih Prithvi? Siapapun dia, aku harus bicara dengannya. Hanya dengan itu aku bisa dapat informasi. Bagaimana cara bicara dengannya? Oh, maaf. Apa ini punyamu? Aku tidak percaya ini. Kau Karan Lutra, benar? Ya, benar. Oh, astaga, ini gila sekali. Kau tahu, aku penggemar beratmu, Karan. Terima kasih. Aku beritahu sesuatu. Hari ini baru pertama kalinya aku lihat pertandingan kriket. Tapi saat aku melihatmu di iklan, aku mau pingsan. Kenapa ada orang setampan itu ya? Dan kau ingat pertandingan BCL terakhir itu? Kau berhasil mencetak skor 6, iya kan? Ya, tentu aku ingat. Saat ku ingat itu, andai saja aku ada di situ bersamamu. Aku penggemar beratmu, Karan. Terima kasih, terima kasih. Sejak pertama aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Ngomong-ngomong, namaku Tapsi. Nama yang bagus, Tapsi. Terima kasih. Ya. Maaf, bisa aku pinjam pulpenmu? Karan, boleh minta tanda tanganmu? Ya, tentu saja. Di mana kertasnya? Untuk apa perlu kertas? Kau boleh tanda tangan di leherku, kalau kau mau. Kau yakin kau mau tanda tangan di leher? Oh iya, aku mau pamerkan ke teman-temanku. Kalau kau tuliskan namamu di leherku. Ayo lakukan. Baiklah. Terima kasih banyak, Karan. Sama-sama. Dan kau tahu, hari ini hari keberuntunganku. Aku bertemu orang yang selama ini ingin kutemui. Omong-omong, kau sedang bersama Karan Lutra Superstar, tapi kenapa kau melihat ke arah sana? Aku tidak mau merahasiakan darimu. Kau lihat pria dengan jasa bobo itu? Dia kekasihku saat aku kuliah. Prithvi, dia kekasihnya.